Tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Jessica mengaku pemeriksaan kejiwaan tersebut yang keempat kalinya. Sejak tadi pagi hingga malam ini, Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, masih berada di ruang poli kejiwaan RSCM. Jessica dibawa ke ruang poli kejiwaan oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut tim kuasa hukum yang mendampinginya, pemeriksaan kejiwaan tersebut merupakan yang keempat kalinya. Tim kuasa hukum meminta agar dokter RSCM menunda pemeriksaan kejiwaan Jessica. Selain ditemani tim pengacaranya, Ibunda Jessica juga hadir di poli tes kejiwaan. Ibunda Jessica enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait kedatangannya tersebut. Polda Metro Jaya akan menyelesaikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke tahap P21 pada pekan depan. Hingga kini berkas kasus pembunuhan Mirna masih terus dilengkapi resume berita acara. Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisna Murti mengaku telah mencukupi bukti pidana tersangka Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku di balik kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Penyidik telah yakin terhadap bukti yang telah dikumpulkan tanpa harus mendapat pengakuan dari tersangka. Karena fokus penyidik lebih kepada motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Berbagai teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik juga nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Jika terbukti namun tersangka Jessica tetap mengelak, maka akan dijelaskan oleh para ahli. Seperti hasil pemeriksaan psikologi forensik dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Saat ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap saudari Mirna. Dari hasil penyelidikan polisi kan diketahui dan publik juga tahu bahwa Mirna adalah kawan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian kami sudah firm dan sekarang proses melengkapi berkas dikebut. Minggu depan insya Allah kami upayakan untuk diserahkan tahap pertama ke JPU. 4 tersangka Korban tewas akibat jatuhnya pesawat militer Super Tucano TT-3108 menjadi 4 orang setelah teknisi TNI Angkatan Udara Saifullah ditemukan tewas di kokpit pesawat. Tragedi jatuhnya pesawat militer Super Tucano TT-3108 menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Pesawat Super Tucano dengan nomor pesawat TT-3108 jatuh saat berada di ketinggian 8.000 kaki pada Rabu siang saat melakukan uji penerbangan berkala usai menjalani perawatan. Akibat peristiwa ini, pilot mayor penerbang Ivi Safatilah dan juru mesin Serma Saiful Arif Rahman meninggal dunia. Pilot penerbang mayor Ivi tewas usai kursi pelontar terbuka, namun parasut terpisah 2 km dengan korban. Jenazah korban ditemukan 8 km dari pesawat. Sedangkan jenazah juru mesin Serma Saiful ditemukan di dalam kokpit pesawat. Sementara itu, salah seorang warga Kabupaten Blitar juga ikut menjadi korban jatuhnya pesawat Super Tucano di Malang, Jawa Timur ini. Kedatangan jenazah korban atas nama Nurholis mendapat kabalan dari pihak TNI Angkatan Udara. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Nurholis di kampung halamannya di Desa Tawangrejo, Blitar, Jawa Timur. Nurholis tewas di kamar kosnya bersama pemilik kos Ernawati yang tertimpa pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Malang. Dalam pemulangan jenazah, pihak TNI Angkatan Udara ikut mengantarkan dan juga memberikan santunan berupa biaya pemakaman untuk keluarga korban. Nurholis yang merupakan putra keempat dari 5 bersaudara ini dimakamkan di desa setempat. Korban lainnya yang merupakan pemilik rumah kos Ernawati juga langsung dimakamkan di Malang, Jawa Timur. Ernawati merupakan pemilik rumah kos yang tewas tertimpa pesawat saat sedang berada di dapur. Tim Liputan, Metro TV.
Pemakaman pilot pesawat Super Tucano yang jatuh kemarin, Mayor Penerbang Ivi Safatila, dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Rahel Marimuna langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Rahel, bagaimana jalannya pemakaman di sana? Robert, pemakaman dari pilot Mayor Penerbang Ivi Safatila berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini memang sesuai dengan rencana setelah jenazah diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2. Dan upacara berlangsung dengan lancar dan suasana hikmat mengiringi proses pemakaman dari pilot Mayor Penerbang Ivi Safatila ini. Dan dalam upacara pemakaman dipimpin langsung atau yang menjadi inspektur upacara yaitu Danlanut Adi Sucipto Marsma Imran Baidirus. Dan juga tadi terlihat selain jalannya upacara yang berlangsung dengan lancar, suasana duka memang terasa dialami oleh keluarga dan juga rekan-rekan dari almarhum. Namun memang terlihat bahwa keluarga, khususnya istri dari almarhum Ivi Safatila, yaitu Diana Fitri, terlihat cukup tegar. Ia bersama dengan kedua anaknya turut dalam proses pemakaman tersebut. Dan kedua orang tua dari almarhum juga terlihat cukup tegar. Mereka datang dini hari tadi dari Tuban untuk menghadiri pemakaman putra keduanya yang memang berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga memilih untuk dimakamkan di Yogyakarta yang merupakan kota asal dari istri almarhum. Sementara itu, kesan-kesan yang disampaikan juga dari pihak keluarga dan juga rekan-rekan tentang almarhum menyatakan bahwa Mayor Penerbang Ivi Safatila merupakan sosok yang cerdas, berprestasi, dan juga merupakan pribadi yang baik dan disukai oleh banyak teman-temannya. Robert. Rahel, menurut informasi Anda dapatkan, apakah ada rencana untuk memberikan penghargaan kepada Mayor Ivi, prajurit yang gugur di dalam tugas? Ya, Robert, memang seperti yang diketahui bahwa pada umumnya seorang anggota militer yang gugur saat melaksanakan tugas akan mendapat penghargaan anumerta dari kesatuan. Dan hal ini juga tadi sempat ditanyakan oleh wartawan langsung kepada Danlanut Adi Sucipto Marsma Imran Baidirus terkait penghargaan atau anugerah penghargaan yang akan diberikan kepada almarhum, dan disampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses di Mabes TNI AU, dan hak-hak yang akan atau yang merupakan hak dari almarhum akan diberikan kepada almarhum dan juga keluarganya. Bahkan informasi yang kami peroleh juga Kepala Staf Angkatan Udara juga akan datang untuk bertemu dengan keluarga menyampaikan ungkapan duka cita dan juga hak-hak yang memang seharusnya diterima oleh almarhum. Berikut ini pernyataan dari Danlanut Adi Sucipto Marsma Imran Baidirus. Almarhum sendiri pastinya beliau salah satu putra terbaik ya, dan kita lihat dari jenjang karir yang sudah dilewati, beliau sudah melewati sesuai dengan jenjang karir yang memang melewati tahapan-tahapan yang selektif gitu. Jadi memang tahapan-tahapan yang sudah seharusnya memang dilewati oleh seseorang yang dipromosikan untuk jadi dipromosikan lah. Demikian, Robert. Baik, terima kasih Rahel Marimuna atas informasi Anda langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Investigasi jatuhnya pesawat militer jenis Super Tucano milik Angkatan Udara kini tengah dilakukan. DPR meminta investigasi terhadap jatuhnya pesawat yang masih dalam kondisi prima tersebut harus dilakukan dengan jujur. Kementerian Pertahanan pun akan mengevaluasi terhadap alutsista TNI. Pesawat tempur taktis jenis Super Tucano milik TNI Angkatan Udara kemarin jatuh menimpa rumah penduduk di wilayah Malang, Jawa Timur. Penyebab jatuhnya pesawat militer buatan Brazil tahun 2003 itu hingga kini belum diketahui pasti.
Namun Kepala Staf Angkatan Udara, Marskal TNI Agus Supriyatna menduga pesawat tersebut jatuh dalam keadaan mesin masih menyala. Posisi pesawat itu masuk ke rumah menembus tanah itu sampai sisa ekornya saja. Berarti secara analisa, secara nyata bahwa pesawat ini dalam keadaan hidup mesinnya ya, seperti ngebor berarti dari nuncap. Meski masih dalam proses investigasi, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menyebut penyebab jatuhnya pesawat militer itu bisa saja diakibatkan adanya kesalahan manusia. Menteri Pertahanan beralasan pesawat militer yang dibeli dari Brazil pada tahun 2012 itu dalam kondisi prima. Namun Menhan memastikan akan mengevaluasi kembali terhadap alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI tersebut. Kita lihat dulu itu kesalahan apa, pesawat atau orang dan lain-lain atau cuaca ya.